Kemudian selanjutnya ya berkaitan selain juga dengan masalah hak-hak tetangga, di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang bagaimana tamu juga memiliki hak ya. Karena itu setiap muslim berkewajiban memuliakan tamunya dan menyambutnya dengan wajah ceria, kemudian menyegerakan hidangan yang tentunya jika kita memiliki sesuatu yang bisa kita hidangkan. Karena itu juga tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebutkan itu menunjukkan berkaitan dengan indikasi keimanan seseorang. Kemudian selanjutnya adalah sunnah meninggalkan ucapan yang mubah karena khawatir dapat menyeret kepada ucapan yang makruh, ucapan yang tidak baik. Ya, kemudian hal tersebut dapat menyinggung perkataan, ya, dapat menyinggung hati seseorang. Nah, ini juga sama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaitkan berkaitan dengan bagaimana menunjukkan sebuah tanda kesempurnaan iman seseorang. Kemudian sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, bagaimana kita memiliki hak dan kewajiban terhadap tetangga kita yang harus diperhatikan berkaitan dengan kesempurnaan iman seseorang. Selanjutnya sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus kita perhatikan juga terhadap tetangga kita adalah bagaimana kita menjadi seseorang yang memberikan rasa aman kepada tetangga kita. Hadirnya kita di lingkungan mereka, hadirnya kita di kehidupan mereka itu sesuatu yang sangat didambakan. Kita berbuat baik kepada mereka, berkasih sayang dengan mereka, mendoakan mereka, menjaga harta mereka, gitu ya, tidak mengganggu mereka. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mewanti-wanti, gitu ya, bagaimana kehadiran kita terhadap tetangga kita memberikan rasa aman. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah peringatan yang luar biasa kepada kita semuanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sami'atu Miqdad bin al-Aswada yaqulu, gitu, aku telah mendengar Miqdad Al-Aswad yaqulu, beliau bersabda, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu aniz zina. Ya, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat aniz zina, tentang perbuatan zina. Qalu, para sahabat berkata, haramun haramahullahu wa rasuluh. Ya, kata para sahabat manakala ditanya oleh Rasulullah, apakah kalian tahu bagaimana tentang zina? Ya, maka para sahabat berkata, haramun, tentu ya hukumnya adalah haram. Kenapa? Haramahullahu wa rasuluh, karena Allah dan Rasulnya telah mengharamkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faqala la ayyazniyar rajulu bi asri niswatin. Ya, tidaklah seseorang menzinahi 10 perempuan. Kemudian aisaru alaihi min ayyazniya bi ambi imraati jarihi, itu lebih ringan dosanya daripada dia menzinahi tetangganya. Subhanallah, sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membandingkan ya manakala seseorang menzinahi tetangganya, gitu ya, tidak hanya zina tetapi membuat sesuatu yang membuat tetangganya ada rasa tidak aman, ternyata itu lebih besar, gitu ya, dosanya daripada dia menzinahi 10 wanita yang lain. Nauzubillahi min dzalik. Berzina dengan 10 wanita itu ternyata lebih ringan, gitu ya, lebih ringan dosanya daripada ya manakala menzinahi tetangga kita, ternyata dosanya lebih berat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah. Ini sebagai peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait bagaimana pentingnya kehadiran kita di lingkungan tetangga kita, memberikan rasa aman bagi mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dari hadis ini adalah wasa'alahum anis sariqah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat anis sariqah, yaitu tentang mencuri. Qalu, maka para sahabat berkata haramun,
Ya Rasulullah, tentunya hukum mencuri ini adalah haram. Haramahallahu wa rasuluhu. Ya, kenapa haram? Karena Allah dan Rasulnya itu telah mengharamkan. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyasriqa min asri ahli abiyatin aisaru alaihi min ayyasriqa min baiti jarihi. Ya, tidaklah seseorang mencuri 10 rumah yang lain, aisaru alaihi, itu lebih ringan dosanya, min ayyasriqa min baiti jarihi, dari mencuri tetangganya. Jadi mencuri di rumah 10 rumah orang lain itu gitu ya, bukan tetangga kita, itu ternyata lebih ringan daripada mencuri ke rumah tetangga kita. Gitu ya. Nah, ini dua hal yang tentunya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita berkaitan dengan bagaimana pentingnya kita menunaikan hak tetangga kita. Apa? Memberikan rasa aman, kemudian kehadiran kita tidak menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi tetangga kita. Ya, nah ini sahabat al-sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita memiliki egois terhadap diri kita. Gitu ya, manakala kita tidak memperhatikan hak yang harus didapatkan oleh tetangga kita. Ya, kita periksa, khawatir suara-suara di rumah kita membuat gaduh, tidak nyaman tetangga kita. Khawatir, kita juga perhatikan, ini terlihatnya seperti hal yang sepele gitu ya sahabat al-sifat, tetapi ini sangat menentukan bagaimana perasaan ya tetangga kita. Apabila kita memiliki tanaman gitu ya, kita perhatikan jangan sampai tanaman itu mengganggu penglihatan, mengganggu kenyamanan tetangga kita. Apabila kita memiliki barang-barang gitu ya, menumpuk di depan di pinggir rumah kita, sehingga membuat tetangga kita tidak nyaman. Gitu ya, barang-barang kita berserakan, kemudian mengotori atau mengambil hak bagian atau tetangga kita. Ini juga harus kita perhatikan. Ya, manakala rumah kita tidak terjaga kebersihannya sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman kepada tetangga kita. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Hal yang sepele tetapi manakala mengganggu kenyamanan, mengganggu sesuatu yang tidak mengenakan terhadap tetangga kita, maka disitulah terdapat dosa yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa yang kita lakukan kepada orang lain. Begitulah sahabat al-sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara hak yang harus kita perhatikan terhadap tetangga kita adalah kita memberikan rasa nyaman kepada mereka, kita memberikan rasa aman kepada mereka, dan kita juga memberikan memiliki perasaan yang baik terhadap tetangga kita. Gitu ya. Sahabat al-sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya, hak yang harus kita tunaikan terhadap tetangga kita adalah bagaimana kita memiliki kewajiban untuk saling memberi dengan tetangga kita. Ya, janganlah kita berpikir untuk memberikan sesuatu terhadap orang lain manakala tetangga kita tidak diperhatikan. Kita berbuat baik kepada orang lain gitu ya. Kita saling bertukar makanan, saling memberi makanan, saling memberi hidangan gitu ya. Saling mengasihi, sementara tetangga kita biarkan. Maka hal yang paling utama adalah manakala kita ingin memberi terhadap orang lain, maka dahulukanlah tetangga kita. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini ada sebuah kasus gitu ya. Manakala ada seorang sahabat yang memiliki tetangga, tetapi tetangganya adalah orang Yahudi. Gitu ya. Sahabat ini bertanya kepada Abdullah bin Amr gitu ya. An Abdullah bin Amrin annahu dzubihat lahu syatun. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya satu ekor kambingnya disembelih gitu ya.
Faja'alahu yaqulu li gulamihi, kemudian ya dia berkata ya kepada li gulamihi, kepada pembantunya, ahdaita li jarinal yahudi, gitu ya, apakah sudah engkau berikan tetangga diberikan makanan ini, gitu ya. Jadi Abdullah bin Umar ini beliau menyembelih seekor kambing, gitu ya. Kemudian dia menyuruh kepada pembantunya kemudian untuk diberikan kepada tetangganya yang beragama Yahudi, li jarinal yahudi, gitu ya. Apakah engkau telah memberikan makanan ini kepada tetangga Yahudi? Ahdaita li jarinal yahudi, gitu ya. Kemudian si pembantunya ini dia malah berkata, apakah apa namanya Abdullah bin Umar ini bahkan sampai berulang kali, mohon maaf ya, ahdaita li jarinal yahudi, berulang kali beliau mengulang-ulang ya pada saat mengetahui pembantunya itu belum memberikan makanan kepada orang Yahudi. Maka Abdullah bin Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithahu. Ini berkaitan dengan hadis yang sebelumnya sudah kita bahas, gitu ya. Ya, kemudian Abdullah bin Umar ini berkata, ya, amazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithahu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril masih terus berwasiat kepadaku tentang berbuat baik kepada tetangga, bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithahu. Ya, sehingga aku mengira bahwasanya beliau akan menetapkan waris baginya. Nah, ini sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis ini, gitu ya, merupakan asar di antara para sahabat. Di sini menekankan bahwasanya tetap kita memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada tetangga kita sekalipun memiliki keyakinan yang berbeda. Artinya pada saat kita memberi, mereka harus kita lebih diutamakan, gitu ya. Janganlah kita memberi kepada tetangga yang jauh sementara tetangga kita yang ada di pinggir dari rumah kita, depan dari rumah kita, kiri kanan belakang kita, sementara mereka abaikan, gitu ya. Kita berbagi dengan tetangga kita yang jauh, sementara tetangga kita yang ada di depan rumah kita, di pinggir rumah kita, kiri kanan kita, ya, mereka tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itulah di antara beberapa kandungan, gitu ya, dari hadis-hadis Rasulullah berkaitan dengan hak-hak yang harus kita penuhi terkait dengan hak tetangga. Yang pertama tadi, gitu ya, hak yang harus kita penuhi adalah berikan rasa aman kepada tetangga kita, berikan rasa nyaman terhadap tetangga kita. Kita menghargai perasaan mereka, menghargai perilaku mereka, gitu ya, berbaik kepada mereka, mendoakan mereka. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah bagaimana kita menunaikan hak tetangga. Manakala kita ingin memberi, maka dahulukanlah tetangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini yang berkaitan dengan hak-hak yang harus kita penuhi terhadap tetangga kita. Insya Allah untuk di pekan depan pembahasan kita masih berbicara tentang hak tetangga. Ternyata luar biasa ya, sampai begitu detailnya, gitu ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita berkaitan dengan hak-hak yang harus kita penuhi terhadap tetangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan kurangnya murni dari ucapan saya pribadi. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.